Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam bahasan kita tentang alam rahim ini pada part yang kedua. Setelah ruh ditiupkan pada janin, lalu ditetapkanlah pada janin tersebut 4 hal. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkanlah malaikat untuk menetapkan 4 kalimat, 4 hal. Pertama, bikatbi rizkihi, dengan menetapkan rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amal perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan celakanya atau bahagianya. Bagaimana penjelasannya? Pertama, setiap manusia pasti dapat rezeki, asalkan manusia itu mau usaha, mau berdoa, ya, usaha yang optimal, doa yang khusyuk, lalu bertawakal kepada Allah. Apabila berhasil, dia bersyukur, dan apabila gagal, dia pun bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap manusia pasti menemui ajalnya. Artinya setiap manusia pasti mati. Nah, model matinya ada yang su'ul khotimah atau husnul khotimah. Tinggal pilih. Tergantung usaha manusia. Kalau dia mau berusaha dengan beriman, beramal soleh, meninggalkan dosa-dosa besar, maka dia akan matinya husnul khotimah. Tapi kalau tidak mau ibadah, tidak mau beriman, maka dia matinya pun su'ul khotimah. Yang ketiga, manusia itu memilih perbuatannya. Mau berbuat buruk, silahkan. Mau berbuat baik pun silahkan. Jadi hidup ini pilihan. Bukan ditakdirkan, tapi pilihan. Kemudian yang keempat, manusia itu terkadang mendapat celaka, terkadang mendapat bahagia. Jadi kecelakaan atau kebahagiaan itu pun dikembalikan kepada usaha dan doa manusia. Kalau dia berusaha, berdoa, minta kepada Allah, insya Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah ditetapkan dalam rahim ibu setiap janin, setiap manusia. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses penetapan menjadi ahli neraka. Ini juga lanjutan hadisnya. Fawallazi la ilaha ghairuh. Maka demi yang tidak ada Tuhan selain hanya Allah saja. Inna ahadakum, sesungguhnya setiap seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Dia beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga tidaklah ada antara dia dengan surga itu kecuali satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi telah mendahulinya atas dia ketentuan Allah. Fayamalu bi'amali ahlil nar. Maka dia beramal dengan amal ahli neraka. Lalu dia mati. Fayadkhuluha. Maka dia pun masuk ke dalam api neraka. Bagaimana penjelasannya? Seseorang soleh sekali, luar biasa amal ibadahnya, keimanannya, dari mulai akil balik terus sampai tua. Soleh sekali orangnya. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Tinggal satu hasta surga itu di hadapan dia. Karena solehnya. Namun apa yang terjadi? Menjelang ajal, dia berbuat dosa besar. Dia melakukan perbuatan syirik. Atau dia melakukan gantung diri. Dan sebagainya. Dia tidak sempat bertaubat. Dia pun mati. Maka dia akan menjadi ahli neraka. Nah, ini maknanya apa? Maknanya agar kita tidak boleh sombong. Ya, mentang-mentang kita merasa soleh. Merasa orang baik. Ya, merasa orang yang betul-betul imannya mantap. Tidak boleh sombong. Kita tidak tahu akhir hayat kita. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah agar senantiasa ditetapkan iman kita, dimatikan kita dalam hati husnul khotimah. Nah, ini yang pertama. Kemudian lanjutan hadisnya, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya setiap orang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga tidaklah ada antara dia dengan neraka itu kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu mendahului atas dia ketentuan Allah. Fayamalu bi'amali ahlil jannah.
lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, lalu dia mati, fayadkhuluha, kemudian dia pun akan masuk ke dalam surga. Bagaimana penjelasannya? Ada seorang ahli maksiat, sangat nakal ini orang, sangat jahat, ya, sangat berbuat menyimpang, ya, sangat jahat sekali orangnya. Sehingga antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta jaraknya. Pasti ini ahli neraka kata orang-orang. Nah, namun apa yang terjadi? Menjelang ajal, dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dan taubatnya juga diterima. Karena dia lengkapi syarat taubat ada 7, rukun taubat ada 5 misalnya. Nah, dia penuhi semua itu, dia bertobat, betul-betul bertobat, lalu dia pun meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Pertama, sebesar apapun dosa manusia, tidak boleh putus asa. Allah Maha Pengampun. Kalau kita mau bertobat dengan taubatan nasuha, Allah pasti ampunkan. Yang kedua, kita sebagai orang yang soleh, melihat orang yang maksiat, tidak boleh kita memvonis, kamu orang maksiat, ahli neraka. Tidak boleh. Siapa tahu menjelang ajalnya nanti, menjelang hari tuanya nanti, bisa seminggu, bisa sebulan sebelum dia meninggal, dia bertobat. Ya, dia bertobat kepada Allah. Kita tidak tahu. Dan taubatnya diterima. Maka dia menjadi ahli surga. Banyak sejarahnya seperti itu hamba-hamba Allah. Nah, ini ditetapkan dalam rahim. Ada 2 kemungkinan itu dalam rahim. Nah, kemudian penetapan potensi pada diri manusia. Ada 2 potensi. Sebagaimana Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan apa-apa yang penyempurnaan ciptaannya. Dan demi apa saja yang Allah sempurnakan penciptaannya. Penciptaan jiwa ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut potensi ahli maksiat. Jadi dia tuh potensi ahli maksiat, kafir, durjana, ada potensi dalam jiwa manusia itu. Wa taqwaha, ada juga potensi taat. Jadi pada diri manusia ini, setiap manusia, ya, dalam diri manusia itu, walaupun orang tuanya itu bukan orang Islam, jabang bayinya itu dalam kandungan pasti ada seperti ini. Potensi ahli maksiat ada, potensi ahli taat ada. Setiap orang. Nah, makanya nanti beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya ini, merugilah orang yang membiarkan jiwanya kotor. Nih, setiap dalam kandungan sudah ditetapkan seperti itu, sepasang dia. Nah, kemudian setiap manusia di dalam kandungan sudah bersyahadat. Disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 172. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah mengambil persaksian mereka atas jiwa-jiwa mereka. Jiwa manusia. Nih. Sudah diambil persaksian oleh Allah. Apa kata Allah? Begitu ditiupkan ruh itu ke dalam jasad itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, maka jiwa-jiwa itu menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kamilah yang menjadi saksi. Jadi setiap manusia, walaupun orang tuanya bukan orang muslim, meskipun orang tuanya orang-orang yang bukan orang Islam lah, katakan demikian, orang kafir dan sebagainya, anak-anak dalam kandungan itu semuanya sudah bersyahadat Allah. Makanya setiap anak lahir itu suci, murni, fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah di muka bumi ini menjadikan dia menjadi orang-orang yang maksiat, lingkungan, iblis, setan, dan seterusnya. Jadi intinya dalam kandungan, setiap manusia itu sudah bersyahadat. Nah, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, ini tetap saya ajak untuk mendukung program Majelis Tadi Dakwah Terapan kita. Jangan lupa subscribe. Ya, sekali lagi jangan lupa subscribe. Demikian bahasan kita pada pertemuan kedua kali ini tentang alam rahim atau alam kandungan. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita insya Allah akan bertemu pada alam persinggahan hidup yang ketiga. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.